kembali bersama saya di sini. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah pengalaman mistis yang mana dialami oleh teman saya. Jadi pengalaman ini saya anggap patut untuk kita ceritakan. Oke, tanpa menunggu terlalu lama, kita mulai cerita ini. Cerita ini bermula saat teman saya tersebut ingin mengunjungi salah satu kerabatnya yang ada di suatu perkampungan yang lumayan jauh dari perkotaan. Teman saya ini berencana mengajak seorang teman yang juga merupakan salah satu putra daerah dari kampung yang ingin dikunjunginya tersebut. Rencana mereka menggunakan sebuah sepeda motor dengan dalil agar hemat biaya dan lebih enak saat setibanya di sana. Rencana pun akhirnya disusun pada malam hari sebelum mereka berangkat. Mereka sibuk dengan mempersiapkan segala sesuatu, termasuk bekal mereka selama di perjalanan. Sampailah pada pagi harinya, di mana mereka memang merencanakan berangkat pagi hari agar mereka bisa tepat waktu di kampung tersebut. Saat di perjalanan, mereka sempat singgah di beberapa warung yang memang merupakan tempat orang berhenti. Hal tersebut sengaja mereka lakukan untuk mendinginkan sepeda motor mereka, karena perjalanan yang mereka tempuh memang perjalanan yang cukup jauh, di mana mereka juga harus melewati jalan yang diapit oleh hutan, dan pasti saja jalanan tersebut sepi, dan mereka tidak mau terjadi apa-apa pada kendaraan mereka saat nanti melewati tempat tersebut. Akhirnya mereka berhenti untuk mendinginkan mesin sebentar sambil istirahat dan ngopi di warung tersebut. Setengah jam setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali. Kali ini mereka sudah mulai memasuki daerah yang cukup sepi, di mana rumah warga sudah mulai terlihat jarang-jarang. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat mereka melewati sebuah jembatan dan merupakan batas dari desa sebelumnya dan kawasan hutan, mereka ditimpa oleh hujan gerimis. Saat mereka mulai masuk ke daerah yang mana kanan kirinya terdapat hutan, dan daerah tersebut sudah tidak ada lagi warga yang tinggal di situ. Kejadian aneh mulai terjadi, di mana mereka mulai menjumpai hal-hal aneh. Kali ini mereka melihat seekor ular yang lumayan besar mencoba untuk melintas tepat di depan mereka. Sontak mereka menghentikan laju sepeda motornya guna membiarkan ular tersebut lewat. Setelah ular tersebut berhasil menyeberang ke sisi jalan tersebut, mereka baru melanjutkan perjalanannya. Hanya selisih beberapa kilometer dari tempat tadi, kini mereka melihat seorang anak kecil yang berlari cepat masuk ke dalam hutan. Sontak membuat mereka terkejut sambil berucap, "Anak siapa main di hutan?" Mereka pun masih tetap melanjutkan perjalanan mereka. Sekitar 500 meter dari tempat tadi, mereka mengalami musibah, yakni ban motor mereka tiba-tiba bocor. Di sini mereka mulai terlihat panik. Apa yang mereka takutkan akhirnya terjadi juga. Sambil mengerutu, mereka melihat sekeliling sambil sesekali menoleh ke belakang, berharap ada yang lewat. Selang beberapa lama, mereka berhenti. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendorong motornya sampai di perkampungan yang ada di ujung hutan tersebut. Cukup jauh mereka berjalan, sembari sesekali melihat kendaraan lain melintas, dan tidak ada satupun yang berhenti untuk mereka. Waktu pun sudah semakin sore. Mereka
masih belum sampai di perkampungan. Entah apa yang membuat mereka merasa sepeda motor mereka terasa berat buat didorong maju, walaupun sudah dibantu dengan menyalakan mesin, tapi masih terasa cukup berat, seolah ada yang menahan motor tersebut untuk terus maju ke depan. Akhirnya hari pun mulai gelap. Di sini mereka sudah mulai panik, bercampur takut. Sesekali mereka mencoba mengecek ke kiri kanan mereka. Malam pun akhirnya tiba. Mereka masih terus berjalan, dibantu dengan lampu dari motornya untuk penerangan jalan. Mereka terus berjalan dan setelah jauh berjalan, akhirnya mereka menemukan sebuah kampung yang mana kampung tersebut begitu sunyi dan tenang. Orang di situ juga terlihat aneh. Mereka selalu diam dan tidak ada yang bersuara. Bahkan beberapa kali mereka mencoba menyapa, tapi tak satu pun dari warga kampung tersebut yang menjawab sapaan mereka. Malam semakin larut. Hawa dingin mulai menyelimuti mereka berdua. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menginap di salah satu warung kosong tak jauh dari mereka berdiri, dan mereka tertidur di situ hingga pagi harinya. Alangkah terkejutnya mereka saat terbangun. Mereka sudah dikerumuni oleh beberapa warga yang mengira mereka adalah korban kecelakaan, dan begitu kagetnya mereka begitu tahu mereka tertidur tepat di mana mereka menemukan anak kecil yang berlari masuk ke dalam hutan. Serta hal yang tak kalah anehnya pun terlihat di mana ban motor mereka tidak bocor sama sekali. Lalu mereka ditanya oleh salah satu warga mengapa tidur di pinggir jalan. Sontak mereka menceritakan apa yang mereka alami semalam. Terdengar beberapa warga mengatakan untung belum dikasih makan minum, kalau tidak bisa pulang, ucap salah satu warga yang berkerumun. Ternyata mereka berdua baru saja diajak masuk ke sebuah perkampungan gaib yang memang sudah tak asing lagi bagi warga di daerah situ. Konon sepanjang hutan itu merupakan kampung mereka. Hal itu sudah sering terjadi di daerah situ dan sudah menjadi cerita warga turun-temurun. Tak lama setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk pulang tanpa melanjutkan perjalanan mereka ke tempat kerabatnya tersebut. Singkat cerita, hal tersebut merupakan sebuah pengalaman mistis yang dialami teman saya, yang mana benar apa tidaknya kembali lagi ke kita. Bagaimana kita menyikapinya? Yang perlu kita lakukan hanya ambil hikmah dari cerita tersebut, bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri, tetapi masih ada mereka, makhluk yang tak terlihat oleh kita. Jadi bijaklah dalam berperilaku, saling menghargai, dan menjaga lisan agar tidak ada yang tersakiti. Oke, saya rasa cukup sampai di sini cerita ini. Mungkin besok saya akan hadirkan cerita yang lebih baik dan menyeramkan dari cerita ini. Akhirnya, tak lupa saya selalu bilang, apabila ada kata-kata saya yang salah atau ucapan saya yang menyakiti teman-teman, saya mohon maaf. Tak lupa saya juga meminta agar teman-teman mendukung channel ini agar dapat maju dan selalu memberi hiburan kepada sahabat DC Channel. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Amin.